Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jabbar wa qahar. Al-azizul ghafar khaliqul jannati wan nar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Taala atas nikmat yang terlimpah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan atau kesempatan yang Allah berikan dalam rangka untuk mempersiapkan bekal yang terbaik untuk perjalanan panjang negeri akhirat kita. Karena hakikatnya kita adalah musafir. Kita adalah perjalanan, dan perjalanan membutuhkan bekal. Allah menyatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman, di zaman ini banyak manusia mengeluh, hati saya gelisah, sulit tenang, pikiran penuh, susah fokus, dan gampang sekali cemas. Padahal sebagian orang memiliki harta, memiliki keluarga, pekerjaan, bahkan fasilitas hidup yang luar biasa cukupnya. Tetapi mengapa hati mereka masih gelisah? Ikhwatal iman, karena ketenangan hati bukan semata-mata urusan dunia, tetapi bagaimana urusan hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan hati, Allah menciptakan hati kita itu agar hidup dengan iman. Jika jauh dari Allah Azza wa Jalla, hati menjadi sempit. Walaupun dunia berada di tangannya. Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, di dalam surat Thaha ayat 124, Allah menyatakan, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan yang sempit mencakup sempitnya hati, kegelisahan jiwa, dan hilangnya ketenangan. Meskipun seseorang memiliki fasilitas dunia, orang yang punya dunia, diberikan dunia, fasilitas dunia, Masya Allah, tetapi masih gelisah. Ditambah lagi informasi-informasi yang berkembang, bagaimana serba naik, betul? Apa yang naik? Naik semuanya, sampai-sampai darah naik. Allahu Akbar. Kenaikan BBM, kenaikan dolar. Allahu Akbar. Sebetulnya ikhwanullah, kenapa sih? Mengapa hati masih gelisah padahal diberikan dunia?
Maka Rasulullah SAW memberikan resep yang sangat luar biasa kepada kita. Kata Rasulullah, barang siapa pagi hari itu diberikan kesehatan, ya pada hari itu ada yang dimakan, cukup kebutuhan makan, yang dimakan, yang diminum ada, suasana aman, maka kata Rasulullah SAW, maka dia seolah dia telah mendapati dunia dan seisinya. Kalau kita melihat dari hadis ini luar biasa. Rasulullah SAW memberikan rasa kebahagiaan itu ternyata gampang sekali. Nah, ikhwanullah, para ulama menjelaskan kepada kita mengapa masih gelisah hati itu. Karena hati itu gelisah, ya mungkin faktornya mereka jauh dari Allah SWT. Makanya para ulama menjelaskan kepada kita, kenapa hati gelisah? Karena jauh dari zikir, jauh dari din Allah SWT. Padahal Allah mengatakan dalam Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah kata Allah SWT, dengan mengingat Allah hati kalian menjadi tenang. Pertanyaannya, mana yang paling banyak? Ingat Allah atau ingat dunia? Jemaah, lagi sibuk kerja, masih ingat Allah enggak? Ini masalah. Makanya penyebab terbesar hati mudah gelisah adalah kurangnya zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 ayat ini menjelaskan kepada kita, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah oleh kalian, hanya dengan mengingat Allah hati kalian akan menjadi tenang, bahagia. Ayat ini sangat jelas. Allah tidak mengatakan dengan uang hati tenang. Allah mengatakan begitu? Tidak. Dengan pasangan hati tenang, atau dengan jabatan hati tenang, punya fulus dolar yang maksimal, punya tenang. Apakah begitu? Allah mengatakan tidak. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah mengatakan dengan zikrullah, dengan zikrullah. Makanya Allah mengatakan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dzikran katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya. Allah pastikan ketenangan itu zikir kepadanya. Makanya Allah berjanji, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah, zikirlah kepadaku, niscaya aku akan berzikir juga kepada Anda. Ingat kepada Anda. Allahu Akbar. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan, hati tidak akan merasa tenang kecuali kepada Allah. Tidak tentram kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan juga, menerangkan bahwa hati manusia secara fitrah mencari ketenangan. Betul. Kita ini datang kerja begini, apa yang kita cari? Tenang nggak? Pengen ketenangan. Ada nggak orang yang datang ke pekerjaan pengen gelisah? Kagak kan? Fitrah kita mencari ketenangan. Dan ketenangan itu hanya didapat ketika dekat kepada Rabbnya. Antum ketika dalam kursi atau meja bekerja, zikir lisan tuh, bahasa lisan kita, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, sebanyak-banyaknya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalimati khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata Rasulullah SAW. Sangat lisan, sangat mudah, sangat lisan, sangat ringan diucapkan dengan lisan kita. Tapi sangat berat timbangan nanti di lisan dan dicintai oleh Allah SWT.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Sudahkah kalimat ini terus kita rutinkan? Atau begitu juga dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, ahabul kalami ilallah arba. Sebaik yang ada 4 kalimat yang Allah paling cinta kalimat itu diucapkan hamba. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka Allah Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan kepada kita di dunia ini ada surga. Barang siapa tidak memasukinya, ia tidak akan masuk surga akhirat. Lalu beliau menjelaskan kepada kita, surga dunia adalah Anda kenal dengan Allah, Anda kenal dengan Tuhan Anda, dan Anda sebanyak-banyaknya ingat Tuhan Anda itu yang memberikan rezeki, yang menjamin rezeki. Makanya kalau ada kabar gembira, kalau ada kabar, berita, informasi kenaikan harga, apapun bentuknya harga itu, yakini ketika harga murah, samakah Tuhan kita dengan harga naik? Sama enggak Tuhan kita? Allah juga kan? Sama enggak? Nah, makanya situlah kita dilatih untuk apa? Tauhid rububiyah kita. Orang beriman tidak ada gelisah, enggak buntu. Kenapa? Karena yang menjamin Allah. Apakah tidak ada kejadian di zaman Rasulullah kenaikan harga? Ada para sahabat kaum muslimin ketika itu mengadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, harga naik. Ya, apa yang diucapkan Rasulullah? Rasulullah mengatakan Allah yang menentukan itu, yang menyempitkan, yang melapangkan rezeki, yang menaikkan itu semuanya Allah. Nah, makanya Allah, kadang seseorang merasa mudah marah, pikiran kacau, hati sempit, tidak nyaman. Coba lihat bagaimana sholatnya, bagaimana zikir paginya, bagaimana interaksi dengan Al-Quran. Karena itu bagian alat yang Allah berikan kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah. Gitu. Banyak hati gelisah bukan karena masalah terlalu besar, tetapi karena hubungan dengan Allah terlalu jauh. Udah jauh. Makanya mulai detik ini jangan gelisah. Kalau Anda masih berzikir, itulah ketenangan yang hakiki yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kenapa hati masih gelisah? Karena dosa dan maksiat yang selalu kita lakukan. Ini yang menggelapkan hati kita. Ini dosa. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya seorang mukmin itu apabila melakukan dosa, kata Rasulullah SAW, maka akan ditorehkan satu nukah sauda, ada titik hitam. Di mana? Di hati. Jika dosa terus-menerus dilakukan tanpa taubat, hati menjadi keras dan gelisah. Makanya selama dosa itu masih nempel, kita nggak bersihkan segera, ya susah. Makanya kalau ciri khas orang-orang yang beriman itu, apa kata Allah? Kalau orang penghuni surga itu, kata Allah SWT, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Dan orang-orang yang apabila dia melakukan kezaliman atau fahisyah, melakukan kezaliman, berbuat dosa, langsung yang Allah istighfar, ampun. Di sini Allah jelaskan istighfar adalah alat untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, makanya kata Allah SWT dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi, ada ran hati mereka, ada penutup hati mereka. Ulama menjelaskan kepada kita, di antara hukuman maksiat adalah kesempitan dada, kegelisahan hati kita. Ini hukum dosa. Jadi kalau masih gelisah, terus dicucikan, terus dibersihkan. Dengan apa? Istighfar, taubat. Makanya seorang mukmin berkata, saya tidak tahu kenapa hati saya berat. Padahal mungkin terlalu banyak emosi,
mungkin terlalu banyak yang haram masuk dalam kehidupan kita. Pandangan tidak terjaga, salat mulai ditinggalkan, ya. Lisan dipenuhi dengan ghibah setiap hari. Dosa enggak? Dosa enggak? Dosa. Iya. Mata, penglihatan, pandang kita kadang-kadang dibuai dengan yang haram. Alhamdulillah bisa dosa. Terlalu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Maksiat memberikan kenikmatan sesaat, tetapi meninggalkan kegelisahan yang panjang. Ya. Orang, kalau bermaksiat, mohon maaf kalau ditanya, kalau orang yang sudah terbuai berbuat selingkuh, zina, bahasanya itu ya, kan kesenangan sesaat, tapi akan terjadi kegelisahan yang panjang. Ya. Kalau tidak segera kembali dalam ketaatan, maka terus gelisah. Makanya ini gelisah dosa. Nah, makanya kadang-kadang setelah seseorang memperbaiki sholat 5 waktunya, meninggalkan dosa yang biasa dia lakukan, memperbanyak istighfar, ia berkata, saya merasa lebih ringan. Ini kami rasakan sendiri. Ketika kami jauh dari Al-Quran, ketika kami terbuai dengan dosa, ulama besar dahulu nggak bisa sholat malam karena satu dosa yang dia nggak biasa. Dosa terhalang sholat malam. Wah, ini kita berapa malam kita nggak tahu sholat malam. Tenang-tenang saja. Berapa hari kita nggak baca Quran, itu pasti karena dosa. Gitu. Berapa kali kita tidak sholat berjamaah di masjid, ini penghalangnya ada dosa. Karena ketaatan itu, orang disebutkan ketaatan, pasti insya Allah dia terhalang melakukan kemaksiatan. Karena disebutkan ketaatan, gitu. Makanya itulah pengaruhnya seseorang itu ketika dia segera kembali ke Allah SWT, bertaubat, insya Allah kembali bening lagi. Makanya Allah mengatakan dalam surat Hud, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik. Ini Allah janji Allah dalam surat Hud. Istighfar dan taubat, insya Allah kita akan diberikan kenikmatan yang baik. Di antaranya apa? Ketenangan hati kembali. Nah, gitu. Lalu apa lagi sebabnya? Kenapa hati gelisah? Para ulama menjelaskan kepada kita terlalu sibuk, terlalu cinta, hubbud dunia, sudah mabuk cinta kepada dunia. Nah, makanya hati gelisah terlalu bergantung kepada dunia. Lihat dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, hadis dari Tirmizi, di mana Rasulullah mengatakan, barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, orientasinya, ini lihat orientasinya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kefakiran di pelupuk matanya. Nah, ini kalau orang orientasinya dunia, udah. Realita hari ini, ada orang yang takut miskin, takut tidak punya rumah, takut kalah saing, iri dengan hidup orang lain. Ya, wah, teman saya sudah punya Pajero, saya kapan ya? Kenapa kok dunia tuh diagung-agungkan? Padahal hakikatnya dunia ini di sisi Allah hina, bahkan terlaknat dunia itu, kata Rasulullah. Ad-dunya mal'un, dunia itu terlaknat. Dan apa yang ada di dunia? Apa yang ada di dunia semuanya? Kecuali zikrullah, kecuali orang yang Allah, kecuali orang dalam ketaatan, kecuali orang mengajarkan kebaikan dan belajar kebaikan. Masya Allah. Makanya ini saat ini kita dalam rangka untuk terhindar dari kelaknat Allah SWT. Nah, makanya ketika orang takut miskin, nah makanya kadang-kadang kalau BBM udah naik pertama udah berapa tadi? Mulai kemarin ya, tanggal 10 kemarin sudah mulai naik berapa? 18.000. Ya, itu pertama. Ya. Ada yang galau. Dolar
sekian, mendekati. Wah, kalau ini ada apa? Biasa saja. Suatu ketika ada seorang berkata kepada Abu Hazm, seorang ulama, "Ya Syekh, barang-barang sudah mulai naik, harga sudah mulai naik." Apa dia jawab? Seorang ulama tadi menjawab, "Apa yang Anda khawatirin? Tuhan yang Anda sembah ketika barang nggak naik, sama nggak Tuhan Anda dengan ketika barang naik? Sama nggak? Yang menjamin rezeki Anda ketika barang dalam kondisi nggak naik, ketika orang naik sekarang naik, sama nggak Tuhan kita? Sama. Anda jangan khawatir lagi, karena Allah menjamin rezeki. Begitulah kehidupan orang-orang yang beriman. Nah, gitu. Tetapi lagi-lagi orang kalau sudah mabuk dunia, khawatir dunianya hilang. Nah, makanya kalau ada orang sudah terlalu cinta kepada dunia, dapat dunia satu lembah, dia pengen pindah ke lembah yang kedua. Begitulah kehidupan orang-orang yang cinta dunia. Iya. Nah, berbeda dengan orang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Ini prinsip yang Rasul ajarkan kepada kita. Dunia ini penjara, terbatas. Iya. Nah, artinya dunia ini dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan dunia itu hulun wa khudratun. Dunia ini manis, hijau. Ya, berarti diidenti dengan manis dan hijau. Ini menandakan artinya apa? Dunia sangat memikat, membuat manusia lalai, sibuk mengejarnya. Adakah kita pasti kita ini tekadnya, fitrahnya kita suka yang hijau ya, betul ya? Suka yang manis, suka. Coba ya, kalau yang teh manis, apa lagi? Yang manis-manis pasti suka kita. Nah, biasanya kalau berlebihan, bahaya. Kalau yang suka manis, kelebihan manis, penyakit apa yang akan terjadi? Diabetes. Diabetes itu karena sudah terlalu melampaui kadar gulanya, gitu manisnya. Allahu Akbar. Makanya Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa orang yang bergantung pada dunia akan mudah takut, sedih, kecewa karena dunia selalu berubah. Gitu. Makanya ada orang yang hari ini takut nggak punya rumah, hari ini takut, dia belum dapat kerja dan sebagainya. Takut. Nggak usah. Selama Anda masih di dunia, selama Anda masih hidup di dunia ini, Allah ajamin kehidupan kita. Selalu bergerak. Makanya yang diperintahkan sementara apa? Ikhtiar, bergerak. Iya. Kalau sudah mati, berarti udah dicukupkan rezekinya, sampai situ rezekinya. Gitu. Nah, makanya ada seseorang stres karena kenapa rezeki saya sedikit? Stres. Padahal dia masih sehat. Suatu ketika ada seorang berkata kepada seorang syekh, "Ya syekh, saya fakir miskin." Apa kata syekh? "Anda kaya." "Apa kaya? Ini saya belum punya rumah, belum ini begini, belum ada kerja." "Anda kaya," kata syekh. "Mau buktikan sini," katanya. Dia bilang, "Coba kalau saat ini ada orang yang membeli mata Anda 1 miliar, mau jual?" Ayo, mata, 1 mata ini ada orang pembeli ini, udah ada, siap duitnya, mau Anda jual? Enggak. Berarti mata, 1 mata saja kalah dengan duit 1 miliar tadi. Artinya apa? Ini menandakan manusia itu, ya, kacamatanya, kebahagiaan, ketenangan itu dunia. Makanya orang bercinta kepada dunia ini berbahaya. Ya, berbahaya. Nah, yang keempat, kenapa hati mudah gelisah? Kurangnya tawakal kepada Allah. Banyak orang yang beriman kepada Allah, tapi sedikit yang benar-benar bertawakal. Dan Allah menyatakan, barang siapa wa may yatawakkal Allah huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah 100%, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Coba belajar tawakal seperti burung.
Burung keluar dari sarangnya, temboloknya kosong. Dia tawakalnya keluar aja. Alhamdulillah Allah takdirkan dia pulang, temboloknya berisi. Tawakalnya burung itu. Lihat. Allah mengatakan, barang siapa bertawakal, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Orang yang tidak tawakal mudah overthinking. Overthinking apa ini? Gitu. Takut masa depannya, panik berlebihan, padahal semua urusan berada di siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Allahu Akbar. Perhatikan burung. Pagi keluar lapar, sore pulang kenyang. Itu burung. Ya, Masya Allah. Burung berusaha tapi tidak putus asa. Nah, burung punya rencana, oh saya besok ini begini. Enggak. Burung Allah ciptakan dia keluar, bergerak, terbang. Nah, dalam tembok kosong, pulang udah kenyang. Nah, tapi boleh merencanakan masa depan kita, tetapi jangan sampai kalau gagal bagaimana? Kalau saya miskin bagaimana? Ini dipikirin. Nah, ini gelisah. Gitu ya. Kalau semuanya hancur bagaimana? Ini nanti kalau dolar naik begini bagaimana? Nah, ini galau. Gelisah. Nah, orang tawakal, orang mukmin itu tawakalnya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mukmin selalu berkata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Ya. Ini kalimat orang mukmin itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu. Yang terakhir, kenapa gampang gelisah hati? Karena kurang ridho terhadap takdir Allah. Satu penyebab hati tidak tenang, sulit menerima takdir. Padahal kita ini menjalani takdir Allah. Kita sudah beres di takdir berikutnya, pindah ke takdir berikutnya. Kita ini menjalani takdir saja. Iya. Makanya Allah mengatakan tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah Taala, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Nah, Al-Qamah bin Qais di dalam surah At-Taghabun ayat 11 beliau menjelaskan ya tentang ayat ini. Ia adalah seorang yang tertimpa musibah lalu mengetahui bahwa itu dari Allah, maka dia ridho dan telah menerima takdir. Ya, makanya ini penting. Orang yang selalu melawan takdir akan lelah. Contoh begini nih. Kenapa hidup saya begini? Ya Allah, apa salah saya? Kenapa hidup saya begini? Kenapa saya diuji? Tuh. Adakah ucapan begitu? Ada sebagian orang tanpa disadari selalu dia protes dengan takdir Allah. Makanya ketika sakit, ketika dapat musibah, sabar. Ya, karena orang mukmin itu urusannya menakjubkan, kata Rasulullah. Ajabal li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Ketika dapat nikmat, dia bersyukur. Ketika dapat ujian, dia bersabar. Iya, apapun bentuknya nikmat yang Allah berikan, dia bersyukur saja. Ketika dia dapat ujian yang gak enak, ya, dia bersabar. Kehilangan, ya. Ketika kehilangan, tetap dia beriman, sabar. Karena mukmin itu tahu apa yang Allah takdirkan bagi saya, itulah yang terbaik. Pasti ada hikmahnya. Makanya suatu ketika istri kami mengatakan, "Bi, beras sudah habis." Apa jawaban kita? Anak tinggal bilang aja, berarti tanda-tanda rezeki akan datang. Iya, harus begitu. Tanda-tanda rezeki akan datang. Coba seorang suami mengatakan begitu kepada istrinya, Masya Allah. Ayah, ini beras kita udah mau habis. Berarti sebentar lagi rezeki akan datang. Begitu, hiburlah. Hidup kita optimis. Kenapa? Karena semuanya berada di takdir Allah. Kita hanya menjalani takdir Allah. Takdir itu ada dua. Ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Takdir yang buruk ini
Kakaknya kita ini kalau ada orang takdir yang berada di takdir yang buruk, contohnya seperti apa? Takdir yang buruk. Nih detik ini nih ada orang yang lagi dia di meja apa namanya? Meja judi. Ya, lagi main kartu. Terus ada di antara kita saat ini kita berada di masjid. Ini dua beda takdir. Ada takdir yang buruk, ada takdir yang baik. Takdir yang baik berada ketaatan. Apalagi ditambah lagi berada di masjid dalam kondisi mencari nafkah untuk keluarga, gitu, masya Allah. Terus mendengari taklim seperti ini, bagian amaliyah kita, takdir yang baik nggak? Takdir yang baik. Tapi detik ini ada orang sedang berzina, ada orang sedang mencuri, ada yang sedang nyekik botol. Takdir yang buruk. Makanya ada yang pernah kita temui, ada orang yang karena kebiasaannya, maka kebiasaan itu mengakhiri hidupnya. Ada orang yang wafat ketika lagi asik memegang kartu. Sakaratul maut datang, kartunya belum lepas, masih. Ketika teman-temannya kaget lari, tapi temannya tadi lagi megang kartu, kematian mendatangi dia. Nauzubillah min dzalik. Makanya maka jangan sampai hati gelisah, karena kita menyalahi takdir sementara. Kita yakini apa yang kita lakukan, apa yang Allah berikan kepada kita saat ini, hikmahnya besar sekali. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini memberikan resep kepada kita supaya kita terhindar dari kegelisahan hati kita. Kenapa? Karena hati adalah porosnya kebaikan kita. Perhatian Allah terhadap hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak perhatikan jasad dan bentuk kalian, kata Rasulullah. Tetapi Allah yang perhatikan itu apa? Hati dan amal kalian. Hati kita ini dalam ayat Allah mengatakan tidak bermanfaat lagi pada hari itu harta dan anak, kecuali ila man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Hati yang selamat itu adalah hati orang mukmin. Karena dipenuhi dengan dipenuhi dengan zikr, dipenuhi dengan keyakinan, kesabaran, keikhlasan, tawakal, menerima takdir, semuanya. Begitulah kebahagiaan hidup orang-orang mukmin. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Ada pertanyaan? Cukup? Ada yang diskusikan? Nah, juga mudah-mudahan resep yang sedikit ini mengobati kegelisahan yang selama ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.